Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan ITB2K Duracell dan kali ini gua mau share first impression gua untuk Meta Racer, lineup sepatu race berplat karbon dari ASICS. Uppernya menggunakan bahan mesh dengan banyak pori-pori udara, tang atau lidah sepatu tipis dan heel counter yang cukup fleksibel. Midsole-nya sendiri pakai Flight Foam, sebuah midsole lama dari ASICS yang berbasis EVA. Tapi highlight sepatu ini adalah guide sole teknologi. Dia tahu spring atau lengkungan ke atas yang cukup agresif dan dimulai dari bagian midfoot yang membantu rolling ke fase toe off lebih efisien dan mengurangi pergerakan di bagian ankle. Ya entah gimana katanya dia bisa berefek ankle. Outsole-nya punya cukup banyak karet yang dinamakan ASICS grip. Untuk geometri sepatunya dia punya las atau lengkungan yang moderat, jadi beda dengan kebanyakan sepatu race yang biasanya cukup ekstrim lengkungan di bagian midfootnya. Tentunya seperti sepatu-sepatu race high-end saat ini, Meta Racer juga punya plat karbon, tapi dia nggak full length ya, jadi hanya dari midfoot sampai ke forefoot aja. Letaknya tepat di bawah midsole dan tertutup oleh karet outsole-nya. Bentuknya dia seperti capit udang, ya kira-kira kayak gitu. Gue bukan graphic designer jadi jangan dibahas. Untuk bobot sepatu ini cukup ringan ya, jadi cuma 190 gram untuk ukuran US 9 atau 42,5. Dan untuk heel dropnya, Meta Racer punya drop 9 mm, 24 mm stack height di bagian heel dan 15 mm di bagian forefoot. Jadi cukup rendah dan minimalis kalau dibandingkan dengan sepatu-sepatu race berplat karbon lain yang biasanya punya stack height midsole di kisaran angka 30 mm atau lebih. Untuk fitting sepatunya sendiri dia cukup ramping di bagian base midsole-nya ya. Tapi kebetulan kaki gue emang moderat cenderung ramping juga sih, jadi buat gue sih fine-fine aja. Walaupun base midsole-nya dia ramping, tapi uppernya sendiri menurut gue cukup generous untuk ukuran sepatu race. Ini nggak tahu apakah emang volume kaki gue yang lumayan kecil atau gimana, tapi gue rasa sepatu ini juga bisa mengakomodasi orang-orang yang volume kakinya lebih besar. Secara umum gue tetap akan bilang kalau dia true to size ya, jadi pilih ukuran yang biasa teman-teman pakai kalau mau pesan sepatu ini. Nah, satu hal yang gue agak kurang suka dari fitting sepatu ini adalah bagian tang atau lidahnya yang buat gue sih kurang panjang dikit. Kalau kita pakai normal lacing mungkin gak akan terlalu masalah, tapi kalau teman-teman suka pakai runner's knot atau heel lock lacing, dia agak kurang panjang lidahnya. Step and feel dari sepatunya cukup enak. Jadi dia emang bukan sepatu paling nyaman yang pernah gue pakai karena memang uppernya juga cukup minimalis dan gak banyak padding. Tapi buat ukuran sepatu race ini sebenarnya cukup nyaman. Dan sepatunya juga breathable banget. Di bagian depan ada lubang yang bentuknya kayak lubang micro USB gitu yang fungsinya beri tambahan ventilasi di bagian depan. Midsole-nya sendiri dia empuk atau soft. Ini di luar perkiraan gue karena Flight Foam sendiri biasanya karakternya firm. Entah formulasi apa yang dia pakai di sini, tapi jelas ini bukan Flight Foam biasa. Walaupun gak seempuk Nova Blast gitu enggak. Oke, sekarang yang paling penting, gimana rasanya saat dipakai lari? Untuk isi pace sejujurnya menurut gue sepatu ini biasa aja. Plat karbonnya nggak terlalu terasa, walaupun jelas dia bantu sepatunya lebih rigid terutama di bagian mid ke forefoot. Efeknya memang bukan feel yang mantul-mantul atau springy, tapi lebih berupa rolling yang smooth dan sangat cepat terutama kalau kita mendarat di bagian midfoot. Lalu sepatu ini jadi jauh lebih menarik ketika kita menaikkan pace. Semua terasa jauh lebih lancar dan gue tanpa sadar lari lebih kencang dari yang gue mau. Jadi beberapa kali harus sengaja melambat supaya sesuai target. Plat karbonnya juga baru mulai terasa memberi sedikit dorongan tambahan. Gak eksplosif, tapi memang lumayan terasa. Walaupun midsole-nya tipis dan ground feel cukup terasa, tapi Flight Foam di sini mampu meredam shock dengan baik. Karena platnya terletak di bawah midsole, kayaknya dia lumayan berfungsi seperti rock plate di sepatu-sepatu trail. Singkatnya, berlari dengan sepatu ini punya banyak ground feel tapi tidak membuat kaki kita sakit. Sepatu ini jelas ingin dibawa kencang dan memang lebih fun buat dibawa kencang. Oke, sekian first impression gue untuk ASICS Meta Racer. Nantikan full reviewnya di channel ini, tapi mungkin agak lama ya soalnya gue jarang juga lari kenceng-kenceng. Sip, sampai nanti teman-teman.